Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok B1. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum yang telah kami lakukan dengan topik EIT atau Electrical Impedance Tomography dengan dosen pembimbing yaitu Bu Endah Purwanti. Anggota kelompok B1 ada Edo NIM 04, ada Nayef NIM 037, ada Ilmas NIM 049, dan ada Arif NIM 052. Tujuan dilakukannya praktikum ini untuk memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan electrical impedance tomography. Selanjutnya adalah studi pustaka, yaitu Electrical Impedance Tomography atau EIT. Electrical Impedance Tomography atau EIT adalah sebuah teknik pencitraan yang menghitung sifat listrik di dalam objek dari pengukuran yang dilakukan di luarnya, di mana arus akan dimasukkan ke dalam objek melalui elektroda yang diletakkan di luarnya, dan hasil dari tegangan elektroda akan diukur, yang mana hasil gambar akan ditentukan oleh sebaran impedansi pada objek. Selanjutnya, konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik, ditunjukkan oleh besarnya harga konduktivitas listrik atau daya antar listrik bahan tersebut. Jaringan biologis memiliki sifat listrik yang berbeda-beda, bergantung pada bentuk strukturnya, dan juga mengandung sifat resistansi dan kapasitansi, sehingga dapat digambarkan dengan persamaan berikut. Z sama dengan R tambah J X kapital X, di mana kapital Z adalah impedansi dan kapital R adalah resistansi, serta untuk X kapital adalah reaktansi. Lalu ada VCCS. VCCS adalah metode untuk menghasilkan sumber arus dengan mengontrol tegangan masukan. Besar arus yang dihasilkan bergantung pada nilai tegangan. Sistem EIT di sisi lain adalah konsep dasar yang melibatkan penginjeksian arus ke dalam tubuh manusia. Hal ini dilakukan karena sumber arus lebih aman daripada sumber tegangan. Arus yang diinjeksikan ke dalam tubuh harus tetap konstan terhadap perubahan resistivitas dan impedansi tubuh. Selanjutnya yaitu demultiplexer dan multiplexer. Demultiplexer adalah suatu rangkaian logika yang menerima satu input data dan membaginya ke beberapa output. Pada demultiplexer, jumlah output yang dihasilkan adalah 2 pangkat n, dengan n adalah jumlah bit yang digunakan untuk memilih output. Berbeda dengan demultiplexer, multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Selanjutnya adalah instrumen amplifier. Instrumen amplifier adalah perangkat IC yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan masukan diferensial dan dapat diatur penguatannya tanpa mempengaruhi CMMR atau common mode rejection ratio. Salah satu jenis instrumen amplifier yang memiliki tingkat akurasi tinggi adalah IC AD620 yang banyak digunakan dalam bidang medis seperti EKG dan alat medis lainnya. Kemudian high pass filter. Filter elektronik yang disebut high pass filter atau HPF memiliki fungsi untuk mengurangi amplitudo sinyal yang frekuensinya lebih rendah dari nilai cutoff dan membiarkan sinyal yang frekuensinya lebih tinggi dari nilai tersebut. Kemudian untuk alat dan bahan yang kami gunakan, untuk alatnya ada analog discovery, modul EIT, wadah elektroda, dan juga PC. Sedangkan untuk bahannya ada phantom, ada logam, ada plastik, dan juga air. Berikut ini data pengamatan untuk konduktivitas bahan yang kami ukur pada saat praktikum, yakni ada logam, ada isolator atau plastik, kemudian juga ada data konduktivitas logam dan isolator, kemudian juga ada data konduktivitas betis yang sedang relaksasi dan juga data konduktivitas betis yang sedang kontraksi.
Oke, baik. Ini merupakan gambar hasil citra pada metode Gauss-Newton yang telah kita rekonstruksi ulang di aplikasi MATLAB. Nah, jadi buat logam sendiri kita menaruh peletakan logamnya di tengah dan warna merah pekatnya ini benar ada di tengah. Sedangkan di plastik ini kita taruh di bagian pinggir dan di bagian pinggir ini benar juga. Nah, sedangkan yang bagian logam plastik ini ada bagian biru pekat dan ini tampaknya pada metode Gauss-Newton ini logam plastiknya kurang akurat. Dan selanjutnya pada metode engkel naik, pada metode engkel naik ini juga sepertinya kurang akurat karena seharusnya menunjukkan warna merah pekat tetapi yang ditunjukkan malah warna biru pekat. Dan sedangkan pada engkel turun hasil yang didapatkan ini sudah cukup benar karena saat kontraksi di bagian belakang atau elektroda nomor 5 ini nomor 4, 5, dan 6 ini emang pada saat itu sedang relaksasi atau warna yang ditunjukkan seharusnya warna biru gelap. Baik, selanjutnya pada hasil citra menggunakan metode Gauss-Newton dengan data referensi didapatkan kalau logamnya juga benar, metode yang pencarian logam warna merah pekat. Nah, yang plastik ini dia tidak tepat karena harusnya warna yang ditunjukkan itu warna biru gelap, tapi di sini malah ditunjukkan warna merah gelap. Padahal kita juga telah mengatur tingkat hypersensitivitasnya. Nah, selanjutnya pada logam plastik ini juga sama. Ini sangat-sangat tidak akurat karena warna hanya menunjukkan konduktornya saja, yang isolatornya tidak nampak atau tidak begitu pekat. Nah, selanjutnya pada ankle naik ini bentuknya sangat tidak akurat ya. Ada bagian pinggir-pinggirnya ada yang isolator, ada yang konduktor, ada yang kontraksi, atau yang gak kontraksi. Sedangkan harusnya itu kontraksi semua. Dan pada ankle turun juga serupa. Data yang hasil yang ditampilkan menggunakan metode ini kurang akurat. Oke, baik, selanjutnya pada metode one step Gauss-Newton tanpa data referensi didapatkan hasil pada kelima objek yang kita amati. Yang pertama logam, yang logam ini hasilnya cukup benar karena menampilkan warna merah pekat di bagian tengah, sedangkan yang plastik ini kurang akurat karena warnanya tidak menunjukkan kedalaman warna biru atau isolator. Dan pada logam plastik ini juga sama, tidak ada warna merah pekat atau warna biru pekatnya juga, hanya beberapa titik dan di titiknya ini tidak benar. Nah, tetapi pada saat ankle naik, data yang dihasilkan ini cukup benar karena pada saat kontraksi ini di seluruh bagian elektrodanya dari nomor 1 sampai nomor 8 ini harusnya seperti ini karena itu semuanya berkontraksi. Dan sedangkan pada saat ankle turun ini masih terdapat masih terdapat otot-otot yang berkontraksi bagian 2, 3, 4 dan harusnya pada saat ankle turun ini sudah dalam keadaan relaksasi karena pengambilan data yang dilakukan pertama ini ankle turun, bukan yang ankle naik. Jadi harusnya tidak ada fatigue dalam otot sehingga data yang dihasilkan pada metode one step Gauss yang bagian ankle turun ini kurang akurat. Oke, selanjutnya pada bagian hasil citra menggunakan metode total variation. Nah, pada metode ini yang logam ini tidak menunjukkan kedalaman, tetapi buat tempatnya peletakan sendiri sudah benar di bagian sini, di bagian pinggir, dan yang plastik ini juga sangat benar sudah di bagian. Yang plastik harusnya tidak di bagian pinggir, agak ke tengah sedikit, tapi hal tersebut cukup benar. Nah, sedangkan bagian logam plastik ini tidak akurat karena tidak menunjukkan warna biru gelap atau bagian isolatornya. Nah, sedangkan pada saat ankle naik juga ini hasil data yang dihasilkan pada metode total variation ini juga salah karena harusnya hasilnya itu merah seperti metode sebelumnya di sekeliling dari elektroda 1 sampai elektroda 8. Nah, sedangkan pada bagian ankle turun ini sudah benar karena pada bagian elektroda 4 sampai elektroda 6 ini menunjukkan warna biru pekat atau pada saat itu isolator atau sedang tidak berkontraksi. Nah, selanjutnya pada hasil citra dengan metode conjugate gradient absolute. Nah, buat metode ini sendiri, peletakan logam ini sudah benar ada di bagian tengah dan hasilnya juga sangat benar. Nah, yang di bagian plastik ini
hasilnya juga sebenarnya cukup benar, tapi ada beberapa titik yang tambahan yang berwarna biru gelap, tapi seharusnya hal tersebut juga tidak terlalu berpengaruh karena peletakannya agak di pinggir harusnya. Nah, pada bagian logam plastik ini juga terdapat yang merah pekat di bagian tengah dan di sebelahnya ada bagian biru pekat. Hal ini juga sesuai dengan peletakan dari ini, tetapi warna biru pekatnya ini ada tersebar di beberapa titik. Nah, hal tersebut bisa dibilang menjadi kurang akurat. Nah, sedangkan pada saat engkel naik atau otot betisnya berkontraksi ini, gambar yang dihasilkan sudah cukup benar karena seharusnya di bagian elektroda 1 sampai elektroda 8 ini menunjukkan warna merah pekat dan warna merah. Nah, hal tersebut karena saat otot berkontraksi kayak ada konduktor listrik yang disampaikan lah atau lewat, dan sedangkan pada engkel turun ini hasil yang didapatkan kurang benar atau kurang efektif pada metode conjugate gradient